Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan ayat yang terambil dari Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 13. Pada bagian ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dari hal yang minim sekali, yaitu 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat pada apa yang perikop yang kita baca ini, satu kejadian yang sangat mengagumkan sekali. Oleh karena apa? Oleh karena orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus mendengarkan dia berkhotbah dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang tidak ada makanan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang krisis seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh para murid. Ya, mereka tidak mungkin membeli secara mempunyai uang yang sedemikian besar untuk mencukupi kebutuhan begitu banyak orang tersebut. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang krisis tersebut, ada hal yang begitu sangat-sangat kembali membuat kita terkagum adanya. Yaitu ada seorang anak kecil yang mempunyai bekal yang begitu minim, 5 roti jelai dan 2 ikan saja. Nah, dari 5 roti jelai dan 2 ikan yang diserahkan kepada Tuhan Yesus inilah, maka kita melihat satu peristiwa yang sangat-sangat bersifat mujizat yang besar sekali terjadi di dalam konteks daripada kehadiran orang yang begitu banyak itu. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang-orang di sana yang duduk itu 5.000 laki-laki. Nah, tentu saja jumlah ini belum meliputi wanita dan juga anak-anak, sehingga mungkin ada banyak lebih daripada 5.000 orang yang menikmati mujizat daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa mujizat memberi makan kepada 5.000 orang lebih ini? Hal yang penting kita perhatikan adalah bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa dari hal yang begitu biasa, dari hal yang begitu sederhana, dari hal yang begitu sangat-sangat minim adanya, yaitu 5 roti jelai dan juga 2 ikan. Tuhan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki dan tentu lebih daripada itu, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Bapak Ibu, ini adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh seharusnya memberikan kepada kita wawasan rohani bahwa di dalam apa yang Tuhan mampu lakukan, tidak ada yang mustahil kalau itu adalah sesuai dengan kehendak dan juga rencananya. Nah, ini memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa kalau kita mau bekerja bagi Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan apa yang mampu yang ada pada diri kita, nah disitulah Tuhan bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Turut campur tangan Tuhan akan bisa memberikan dampak terhadap apa yang mampu kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, seringkali di dalam pelayanan daripada orang Kristen, kalau misalnya orang Kristen itu ditawari untuk melayani Tuhan, nah seringkali orang itu punya satu alasan bahwa dia tidak mampu, bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan bagi Tuhan. Nah, ini adalah satu alasan untuk menghindarkan diri dari keterlibatan di dalam pelayanan. Dan ini adalah sesuatu yang salah sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan tidak menuntut apa
yang kita tidak ada. Tuhan tidak meminta apa yang tidak mampu kita lakukan, karena Tuhan selalu bekerja dari apa yang mampu kita lakukan, selalu bekerja dari apa yang kita sungguh-sungguh mau persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kecil ini mempersembahkan 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan itu menjadi hal yang betul-betul di dalam intervensi Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita betul-betul memiliki hati yang mau melayani Tuhan, maka pertanyaannya bukan saya tidak mampu, tetapi apa yang mampu kita berikan kepada Tuhan, apa yang ada dari diri kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan itu dengan hati yang sukacita, kita berikan itu dengan hati yang penuh dengan komitmen. Dan saya yakin Tuhan akan berkarya melalui apa yang ada pada diri kita untuk menjadi hal yang boleh mendukung pelayanan Dia, memperluas kerajaannya, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki wawasan yang penting ini. Amin.